Halo, ketemu lagi dengan saya, kolektor saham. Kita akan coba bahas tentang beberapa saham IPO, khususnya IPO yang saya ikuti ya. Juga nanti di akhir kita akan meranking UW terbaik, underwriter terbaik, dan juga underwriter yang harus kita hindari ke depan. Rangkuman yang saya buat ini sepertinya lebih ke volume dan value transaksi dengan dana IPO yang dihimpun. Jadi kita di sini bisa melihat gambaran sejauh ini setelah beberapa hari listing, apakah semua sudah diserap oleh retail atau malah masih di tangan underwriter. Kita akan cek. Yang pertama, saham Meri, jumlah investornya saat ini 76.987. Jadi ini data yang saya pakai adalah ketika penutupan tanggal 16 Juli. Jadi saya pilih tanggal 16 karena hari ini sudah suspend 2 saham ya, CDIA dan Koin. Blok hari ini masih UMA dan Meri juga UMA kalau nggak salah. Jadi kita lanjut ya. Volume transaksi terjadi sejak tanggal IPO-nya 10 Juli ya. Itu sudah sebesar 10,7 juta lembar. Lalu dengan value 270 miliar. Jadi jika dibandingkan volume versus IPO itu 4,5%. Dan value versus IPO itu sudah 8 atau 9 kali lebih banyak ya dari nilai IPO-nya. Dan distribusi terbesar dari underwriter itu terjadi di tanggal 11 Juli paling tinggi. Dan underwriternya ini adalah Lotus Sekuritas atau YJ. Yang kedua ada CDIA, IPO di tanggal 9 dengan harga 190, jumlah saham IPO 12,4 miliar lembar, dan nilai emisi yang dihasilkan yaitu 2,3 T. Jumlah investor sejauh ini sudah hampir menyentuh 400.000 ya, atau lebih detailnya 399.133 orang. Dan volume yang terjadi sejak tanggal 9 Juli sampai 16 hanya 224.000 dan value-nya hanya baru 12 miliar. Bandingkan dengan 2,3 triliun itu ya. Jadi rasionya itu volume versus IPO sama dengan 0,0018% dan value versus IPO-nya 0,5%. Masih sangat jauh, bahkan untuk 1% pun belum ya. Ini sudah hari ke-7, hari ke-6 lah transaksinya. Distribusi terbesarnya terjadi di tanggal 16 kemarin ya. Ini underwriternya rame tapi lebih besar porsinya itu HP ya, Henan Putirai. Lanjut ada Blok, IPO sejak tanggal 10 sama dengan Meri. Harga IPO 250, saham yang disebar ke publik 563 juta dan nilai emisinya 141 miliar. Jumlah investor sejauh ini 160.487 dan volume transaksi 1,76 miliar dan value-nya 110 miliar. Jika kita bandingkan dengan nilai IPO, volume versus IPO yaitu 0,31% dan value versus IPO 78%. Jadi lumayan banyak yang sudah disebar tapi belum seluruhnya ya. Saya sudah menjual Blok di sekitar 144% kalau nggak salah. Di harga
Gak ingat saya tanggal 15 apa tanggal 14 gitu. Lanjut ada koin IPO tanggal 9 dengan harga IPO favorit itu 100 rupiah ya, pas. Jumlah saham yang disebar 2,2 miliar dan nilai emisi 221 miliar. Jumlah investor saat ini 222.456 dengan volume transaksi 178.000 dan value-nya itu 6,3 miliar, masih kecil. Jika kita bandingkan dengan nilai IPO, volume versus IPO itu baru 0,008% dan value-nya 2,85%. Masih sangat jauh, jadi CDA dan koin ini barangnya masih ditahan oleh underwriter. Itu sangat bagus dan sangat baik untuk kenaikan harga ke depannya. Distribusi tertinggi juga terjadi kemarin tanggal 16. Itu terjadi sekitar lebih dari 50% dari 2,85% yang sudah dipindah tangankan. Underwriternya Cipta Dana Sekuritas, KI, underwriter terbaik. Lalu ada Pesat juga saya udah jual di hari ke-4 atau ke-5 ARA kalau nggak salah. IPO-nya tanggal 8 Juli, ini duluan ya. Dengan harga 900, jumlah saham 222 juta, nilai IPO 200 miliar. Dan jumlah investornya saat ini 163.771 orang dengan volume sejak dari tanggal 8 sampai 16 2,5 miliar dan value-nya 640 miliar. Jika kita bandingkan dengan nilai IPO, volume versus IPO 1,12% dan value versus IPO 322%. Jadi sudah 3 kali lebih besar transaksinya dibanding nilai emisi. Distribusi tertinggi terjadi di tanggal 15 ketika sebelum atau setelah kebongkar ya. Dia sempat kebongkar terus arah lagi besoknya. Nah di situ distribusi tertingginya, terbesarnya ya. Dengan underwriter Tribega Sekuritas yang cukup oke. Jadi dari 8 saham IPO yang listing selama 8 sampai 10 Juli ada pertunjukan yang sangat kontras antara yang meledak brutal, ada yang jalan di tempat, sampai ada yang nyungsep. Jadi saham paling fenomenal tentu aja koin yang naik dari harga IPO 100 ke 474 setelah itu suspend ya. 16 Juli terakhir kemarin. Artinya returnnya sudah 374%. Lalu disusul dengan CDA dari 190 ke 780 atau totalnya sudah 311%. Lalu ada Meri ini saya yang paling gak nyangka ya. Dari 128 ke 452 itu sudah 250-an% ya. Jadi itu menurut saya adalah saham terbaik sejauh ini di party IPO pada bulan Juli, khususnya sampai tanggal 16 ya. Blok juga lumayan solid ya, dari 250 ke 755, 202%. Tapi kenaikannya lebih bikin apa ya namanya ya, deg-degan gitu sama kayak Pesat. Jadi saya memang memutuskan jual di 1 hari ARA terakhir. 2 saham yang paling sedih yaitu ASPR dan PMUI tentunya nggak perlu kita bahas karena kita fokus ke yang hijau-hijau aja ya. CDA baru 12 miliar, bayangin ya, dari 2,3 triliun. Jadi artinya
baru 0,5% didistribusi ke retail atau ke pasar ya. Jadi ini adalah strong hand di belakang layar yang sangat oke dan sangat ya sesuai planning. Baik mereka juga merasa ini sesuai planning, retail yang beli IPO juga masih menahan sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya ini akan menjadi IPO terbaik. Kita akan lihat sampai mana CDIA mampu menjaga kekompakan ini. Kekompakan tidak tertulis, bahkan kesepakatan yang tidak terucap. Di Meri saya memang gak nyangka ya, karena volume sudah 10 jutaan dari 235 juta saham, itu 270 miliar ya dari total IPO-nya saja 30 miliar. Itu sudah berapa kali lipat ya. Artinya walaupun Meri udah distribusi gede, tapi masih bisa naikin harga. Nah itu yang sebenarnya bikin saya juga, ya jujur saya nggak beli Meri ya. Cuman ngelihat hal ini terjadi di Meri, salut dan juga ya kalau saya ada di dalamnya saya juga takut sih sebenarnya. Pesat terasanya ketika kebongkar di hari pertama ya. Jadi kebongkarnya itu nggak cuman di ujung seperti blok, tapi lumayan dalam walaupun akhirnya masih arah lagi. Jadi underwriter yang sudah cuan dan distribusi itu bisa kita lihat dari value yang tinggi dan harga yang mulai turun ataupun sideways. Lotus megang Meri itu bisa kita mulai pantau ya ke depannya ya, karena melihat pergerakannya atau permainannya cukup oke Lotus itu. Jadi underwriter yang masih kuat sampai sekarang adalah KI urutan pertama, dan itu untuk koin ya. Lalu ada HP untuk CDIA ya, walaupun gabungan tapi kita masih katakan ini yang megang adalah HP. Distribusinya hampir kita katakan nol lah ya. Lalu ada BCA atau SQ yang mulai memperbaiki citranya. Yang megang blok lumayan rapi ya, tapi masih gak tahan buang barangnya ya, karena sejauh ini sudah 78% dibuang barangnya ke publik, tapi masih mampu menjaga arah. Untuk jumlah investor, CDA yang paling banyak karena memang lembar saham yang dipecah itu cukup banyak ya. Walaupun dalam persentase jumlah saham itu hanya tetap 10%. Jadi di sini teman-teman mungkin yang masih awam banyak keliru. Jadi jangan terkecoh dengan 123 miliar lembarnya. Tapi fokuslah terhadap berapa persen dari keseluruhan saham gitu ya. Jadi ini adalah trik terkesan saham yang banyak besar, padahal memang pembagian pemecahannya itu diperkecil lagi. Jadi bayangkan aja di 190 itu 123 miliar ya, kalau mereka IPO-nya di sekitar 400 ya itu hanya setengahnya. Paling hanya 60 miliar gitu ya. Tetap kecil jadinya kan. Jadi itu hanyalah persoalan pembagian ya. CDIA itu 400.000 investor, koin 200 ribuan, pesat 160 ribuan, lalu blok 160 ribuan juga, dan cek 100 ribu, Meri 77 ribu, PMUI 46 ribu, dan SPR paling sedikit investornya 29 ribu. Jadi CDA dan koin memang euforia yang paling besar, yang paling favorit. Apalagi dengan investor sebanyak itu tapi distribusinya hampir nol, ini sangat oke ya. Jadi pasokan nyaris gak ada tapi demand-nya terus naik. Inilah yang
sempurna banget untuk bikin ARA terus-terusan. Ini top unrated yang saya buat, urutan 1 KI, HP, lalu SQ, LG, dan YJ. Jadi yang harus kita hindari adalah XA dan BQ. Itu memang sudah terkenal bagi hypo hunter, itu sudah tahu lama ya. Jadi untuk CDIA khususnya, saya mulai berharap banyak di CDIA karena mungkin pada video sebelumnya saya sempat mengatakan bahwa jangan-jangan CDIA yang akan dimasukkan ke dalam MSCI dan lainnya, atau intinya banyak rencana untuk CDIA. Karena dengan tujuan dibuatnya banyak lembar saham yang disebar, itu harusnya membuat saham ini tidak terlalu dianggap gorengan lah oleh beberapa orang, bahkan oleh beberapa institusi. Jadi semoga kedepannya CDIA memang sesuai dengan planning Pak Prajogo. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga membantu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.